Jadi supervisi yang akan saya lakukan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dukun tari lakukan besok. Di sini saya sebagai supervisi, saya akan mengamati pembelajaran yang ingin Ibu lakukan dan dukun tari sebagai yang saya amati. Nah, sebelum ini dilakukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya ingin menanyakan yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dukun tari capai di dalam pembelajaran apa? Saya ingin melaksanakan pembelajaran dengan tujuan yang pertama adalah siswa itu mampu menyebutkan bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah selain dia menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan, mereka juga mampu menyebutkan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan tersebut. Itu ya, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai adalah siswa ini dapat menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan, kemudian fungsi dari bagian tumbuhan tersebut ya Bu ya. Nah, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, kemudian berdasarkan tujuan tersebut, kira-kira Bu, strategi yang ingin Ibu pun tari capai itu apa? Nantinya saya akan menggunakan metode yang jelas adalah ceramah ya Pak. Ceramah dan tanya jawab sebagai dasar untuk saya mengajar. Kemudian saya memberikan LKPD, tugas berkelompok, dan kelompok tersebut saya bagi berdasarkan tingkat pengetahuan siswa. Yang kemudian mereka akan mempresentasikan hasil kelompok mereka. Serta saya akan menggunakan media yang menarik untuk siswa. Saya ingin pembelajaran ini bisa aktif dan menyenangkan. Itu ya Bu. Jadi kalau yang saya tangkap dari strategi panjenengan berarti ceramah, kemudian diskusi kelompok yang menyenangkan. Nah, dan meminta masing-masing kelompok ini untuk mempresentasikan gitu ya Bu ya. Iya betul. Nah, berarti ini juga melatih kerjasama dan keberanian gitu ya Bu ya. Iya Pak. Nah, tujuan utama adalah siswa memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Baik, dukun tari. Nanti di saat supervisi saya sebagai pengamat ya. Kira-kira Bu, dukun tari ini ingin saya mengamati yang bagian mana Bu? Nantinya saya ingin Bapak mengamati tentang pembelajaran yang saya sampaikan itu sudah aktif atau menyenangkan atau belum. Apakah pembelajaran itu sudah berpusat pada murid atau belum. Kemudian tentang pemahaman dan pengetahuan murid tentang materi yang saya ajarkan, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum gitu Pak. Berarti bagus sekali ya Bu. Jadi di sini dukun tari ini ingin bagaimana murid ini terlihat aktif, senang dalam mengikuti pembelajaran yang dukun tari lakukan gitu ya Bu ya. Dari aspek pengetahuan, keterampilan, ini seperti itu ya Bu ya. Betul Pak, karena nanti akan menjadi bahan refleksi ke depannya untuk saya. Oh gitu. Baik, dukun tari, kita sudah melaksanakan percakapan observasi ya Bu ya. Kira-kira nanti dukun tari siap untuk diobservasi ya? Kalau bisa besok ya Pak, karena saya akan menyiapkan materi dan bahan ajar terlebih dahulu. Karena saya juga ingin mengetahui bagaimana saya mengajar dan apa saja kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar. Oh gitu, baiklah dukun tari. Besok saya akan mengobservasi dukun tari di dalam pembelajaran yang akan dilakukan besok ya. Oke, terima kasih. Silakan dukun tari menyiapkan materi dan bahan ajar yang dibutuhkan agar supaya pembelajaran besok berjalan dengan baik dan menyenangkan. Sampai ketemu besok ya dukun tari ya. Baik, mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu Menggapai Bintang. Ya.
ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Dara ini doa. Udah siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini siapa ya yang nggak masuk? Tidak ada. Masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Untuk menambah semangat pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu Tanah Airku. Hafal ya? Kita coba. Masih semangat nggak? Masih. Oke, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, ada yang masih ingat nggak pelajaran kelas 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Ada yang masih ingat? Masih? Kalian lihat tumbuhan nggak di sini? Lihat. Lihat? Di mana tumbuhan? Di luar. Di luar. Kenapa kok nggak ada di kelas? Tidak ada. Tidak ada tanahnya. Tidak dimakan nasi Ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan.
tanahnya. Kalau di lingkungan sekolah ini ada ya tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Maksudnya nama tumbuhannya. Kamu lihat apa di lingkungan ini? Pohon jambu ada? Ada. Terus apa lagi? Ada pohon mangga. Ada bunga-bunga juga ya. Selanjutnya yaitu batang. Batang ini berfungsi satu sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Batang ini dibagi menjadi tiga, ada tiga. Yang pertama adalah batang kayu, yang kedua batang rumput, yang ketiga batang basah. Batang basah. Yang batang kayu ini contohnya apa? Jati, manggi, pokoknya yang keras ya. Terus kalau batang rumput apa? Tahu rumput ya. Yang ketiga adalah batang basah. Batang basah ini biasanya ada di sayuran. Bayam, apalagi kol. Apa? Kol kan nggak punya mata. Pernah makan kangkung? Nah, itu juga termasuk batang Kemudian fungsi batang yang kedua adalah menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang ketiga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat adalah penyokong bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuhan. Jadi fungsinya batang ini sangat banyak sekali, Cak. Dari dia itu menyimpan cadangan makanan, dia itu menyalurkan air, menyalurkan hasil dari fotosintesis ya. Terus kemudian yang ketiga ada daun. Fungsinya daun yang pertama adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua sebagai alat pernapasan tumbuhan. Yang ketiga tempat terjadinya penguapan. Yang keempat digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Daun ini ada 4 macam. Yang pertama adalah daun menyirip. Daun menyirip, kemudian daun menjari. Ini seperti daun apa saja? Daun singkong. Terus daun melengkung. Kemudian yang keempat adalah daun sejajar. Jadi daun ini ada berbagai macam bentuk ya. Kemudian yang keempat adalah bunga. Bunga. Kalian pernah lihat bunga? Bunga apa yang ada di lingkungan sekolah? Bunga sepatu. Siapa lagi di luar kelas? Pokoknya bunga. Fungsinya bunga ini tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga sebagai tempat bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga. Jadi bunga ini memiliki bagian-bagian tumbuh tersendiri, Cak. Ini yang paling bawah adalah tangkainya. Kamu tahu tangkai ya? Tangkainya yang kamu pegang itu namanya tangkai. Terus dasar bunga. Yang ini adalah batang biji, kelopak, tangkai putih, kepala putih, benang sari, kepala sari, kemudian yang terakhir adalah mahkota. Ya, yang kita lihat bunga itu adalah kelopaknya. Kelopaknya yang indah. Jadi ini tidak terlihat biasanya. Yang kelihatan itu adalah
sumber air bergizi. Nomor 2, mencegah penyakit. Jadi kalau makan buah itu badannya jadi sehat. Siapa yang nggak pernah makan buah? Pernah semuanya ya. Kamu sukanya buah apa? Semangka. Semangka, Melon. melon, Rambutan. rambutan. Buah kabut, buah naga. Dua kelompok, jadi masing-masing kelompok ini menyelesaikan ini LKPD. Di sini Bu Tari sudah menyediakan buah-buah kertas. Masih gara-gara. Nanti Bu Tari minta tolong disebutkan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan. Oh, itu juga bersama. Gambar. Langsung saja ditulis namanya apa, fungsinya apa. Ada 1, 2, 3, 4. Bu Tari cuma mau menyebutkan, kalian menyebutkan. Aku tapi pikir kamu Silakan. Empat saja. Jadi fungsi akar tadi apa, Fit? Sebagai pembukaan itu ya. Fungsinya buah tadi apa? Feli. Fungsinya bunga tadi apa, Bud? Apa? Yang jelas? Fungsi batang akar tadi apa, akar? Ya.
fungsinya akar tadi apa? Ayo bareng-bareng. Kemudian fungsinya batang. Fungsinya daun. Fungsinya apalagi? Bunga. Fungsinya bunga. Terus kemudian dari ini dari punya sebuah lagu. Mau nyanyi bareng-bareng? Ini semuanya hafal. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang fotosintesis. Untuk lebih lengkapnya kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dan kita untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa.